Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi kan kita lanjut yang tadi ya, kita kan tadi mau melakukan praktik teks laporan percobaan. Jadi namanya kita udah belajar tentang teks laporan percobaan. Bagaimana kita mau buat laporan kalau tidak pernah melakukan percobaan. Teksnya judulnya laporan percobaan, tapi kalau kita nggak pernah melakukan percobaan, maka sulit bagi kita untuk buat laporannya, gitu kan? Karena tentunya yang kita laporkan di sini adalah teks laporan hasil percobaan. Oke, jadi di sini kan ada contohnya ya, bisa di halaman 17. Kita bisa lihat contohnya. Oke, di situ halaman 17 itu contoh laporan percobaan praktikum. Oke. Di situ ada tujuannya. Jadi kalau kita mau buat laporan percobaan itu harus ada tujuan dulu. Kita mau ngapain percobaan itu? Jangan asal sekedar tes-tes aja gitu kan. Misalnya kita campurkan pula nanti bensin dengan api, terbakar nggak gitu, atau misalnya kita coba bakar tabung gas, atau misalnya kita coba mencampurkan karbol dengan asam sitrat, itu kan percobaan yang berbahaya. Artinya gini, sebelum kita melakukan percobaan itu kita pikirkan dulu kira-kira dampaknya apa, terus tujuannya apa gitu. Kalau memang nggak adanya cuma ingin tahu, terus nggak ada efeknya yang jelas, ya jangan gitu. Jadi lihat dulu gitu, yang mau kita teliti ini variabelnya apa, manfaatnya apa gitu. Kalau memang rasanya nggak ada manfaatnya, ya ngapain diteliti kan gitu. Dah. Nah, contohnya nih, misalnya kita mau mengetahui jaringan silem pada tumbuhan di halaman 17. Coba masing-masing buka bukunya di halaman 17. Dah. Nah, di halaman 17 ini ada namanya tujuan. Tujuannya itu mengetahui jaringan silem. Silem itu katanya di sini adalah jaringan kompleks. Jadi yang penyusun utamanya adalah trakeid dan trakea. Jaringan tersebut berfungsi sebagai saluran pengangkut air. Jadi setahu saya dulu juga jaringan silar ini berfungsi sebagai jaringan penyokong penebalan pada batang, sekaligus dia juga mengangkat air dan garam mineral dari akar ke daun. Nanti yang dari daun itu kan air dan garam mineral dibuat jadi proses fotosintesis, yang jatuhnya nanti jadi ini diangkat floem hasil fotosintesisnya, itu ya berupa gula gitu kan. Jadi zat-zat yang belum dimasak tadi, belum difotosintesis itu diangkat silem, hasilnya itu dibawa floem. Nah, silem juga tersusun atas serabut sklerenkim serta sel-sel parenkim yang hidup. Tersusun atas serabut sklerenkim serta sel-sel parenkim yang hidup. Silem berperan dalam berbagai kegiatan metabolisme sel. Silem tersebut juga sebagai pembuluh kayu membentuk kayu pada batang. Jadi trakeid dan trakea merupakan dua kelompok sel yang membangun pembuluh silem. Kedua tipe sel berbentuk bulat panjang. Kedua tipe sel berdinding sekunder dari lignin dan tidak mengandung kloroplas, sehingga berupa sel mati. Perbedaan pokok antara keduanya adalah pada trakeid tidak terdapat perforasi atau lubang-lubang. Jadi kan katanya trakeid dan trakea itu berupa kelompok sel yang membangun pembuluh silem. Kedua tipe itu berbentuk bulat panjang. Terus kedua tipe itu berdinding sekunder dari lignin. Lignin itu seperti zat lilin. Jadi dia kayak tipe sel itu seperti tabung dilapisi zat lilin gitu.
Terus katanya bedanya kalau trakea itu ada lubang-lubang, sementara jadi dia kalau nggak salah silem tuh bentuk kayak gini. Ini silem. Kalau saya pernah dulu belajar bio, silem tuh seperti ini. Nah, di sini tuh jaringan silemnya. Nah, ini namanya silem nih, jaringan yang di dalam. Di dalam ini namanya silem. Jadi silem tuh ada kalau nggak salah ini trakeit dan trakeanya itu gitu. Jadi katanya di situ ada trakeanya itu katanya bedanya kedua tipe sel berdinding sekunder dari lignin dan tidak mengandung kloroplas sehingga berupa sel mati. Kedua tipe sel berdinding sekunder dari lignin dan tidak mengandung kloroplas sehingga berupa sel mati. Perbedaan pokok antara keduanya adalah pada trakeit tidak terdapat perforasi atau lubang-lubang. Jadi dia kayak satu tuh tertutup semua, satu lagi ada lubang-lubangnya gitu kan. Terus hanya ada celah noktah berupa plasmodesmata yang menghubungkan satu sel dengan sel lainnya. Pokoknya secara biologi gitulah ya. Terus transportasi air mineral trakea berlangsung melalui perforasi, sedangkan pada trakeit berlangsung antar selnya. Jadi mungkin karena trakea tadi punya lubang-lubang, nah jadi dia tuh kayak nyerap air gitu kan, baru si trakeitnya itu masukkan air itu ke dalam sel, kayak menginjeksi airnya itu ke dalam sel, sementara yang ngambil airnya itu si trakea gitu. Sel-sel itu tadi, sel-selnya itu transportasi air dan mineral pada trakea berlangsung secara perforasi sehingga membentuk pipa kapiler. Pipa kapiler itu pipa kecil, jadi kayak kalian kalau pernah ambil air di gelas, kalian kasih tisu, air itu kan pelan-pelan kan akan netes kan ke luar dengan sendirinya. Nah itu namanya adalah pembuluh kapiler. Jadi pembuluh tipis itu cenderung punya daya serap sama air. Nggak pun kita pakai alat apa-apa, kalau dinding tipis itu kan dia punya daya ini ya, daya hisap gitu. Karena dia kecil, jadi ada daya tegangan yang menghisap air itu ke dinding-dinding pembuluhnya gitu. Jadi dia naik dengan sendirinya gitu. Katanya di situ bentuk penebalan dinding trakea dapat berupa cincin spiral atau jala. Jadi dia kayak jala-jala gitu, pembuluh kapiler itulah yang nanti membawa air dan garam mineral. Jadi katanya alat dan bahannya itu adalah cutter, pisau cutter, 2 buah tanah